karakter pebisnis, terutama dalam hal berprinsip, diramalkan cenderung melemah. Melemah dalam artian kurang tanggap, terasa hilang pedoman, keterkesan abai, hingga sikap angin-anginan kelak makin mudah terjadi. Alhasil, menggampangkan masalah. Menggampangkan masalah bisa menjadi fenomena yang seolah-olah berkewajaran. Orang berasa, itu sih bahasa gampang aja deh. Toh dianggap juga sebagai hal yang wajar, ya. Nah, dampak buruknya bagaimana? Akan makin fatalis kalau kecenderungan semacam itu tidak segera tersadari. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita baru saja merayakan Cap Gome, ya, dengan makan lontong atau tangyon. Kita juga sudah menggoreng tiampan, ya, kue keranjang untuk merayakan Ciagwe Jicap, ya, dimana pada saat itu adalah saat Putiencon, saat menambah langit. Kalau Anda tidak paham mengenai hal itu, ada videonya yang patut Anda seksamai, ya. Nah, tahu-tahu nih, sekarang kita akan menjelang tanggal 20 Februari 2023, yang merupakan awal dari masa di tahun kelinci air 2023, Imlek 2574, yang tentu saja telah kita berikan tema atau kata kunci sebagai walaupun sehaluan, jangan abaikan batasan. Nah, para pemirsa sekalian, di tahun kelinci air, unsur kayu memang memperoleh manfaat. Berbeda dengan di tahun lalu, di mana kayu bisa terlapukan oleh unsur air. Di tahun ini, unsur kayu dapat bertumbuh dengan normal sebagaimana mestinya. Nah, di bulan Imlek yang kedua ini, kalau kita bandingkan dengan bulan Imlek yang baru saja berlalu, maka unsur kayu masih bertumbuh signifikan. Dalam artian, nggak ada tuh perbedaan yang mencolok gitu. Namun, karakter pebisnis, terutama dalam hal berprinsip, diramalkan cenderung melemah. Melemah dalam artian kurang tanggap, terasa hilang pedoman, keterkesan abai, hingga sikap angin-anginan kelak makin mudah terjadi. Namun, hal itu diramalkan tidak akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan berolah logika, yang boleh dibilang, ya, masih tetap berkestabilan. Ya, dalam artian setara dengan kemampuan pada masa Ciagwe yang lalu. Yang justru harus dikhawatirkan benar adalah masalah perasaan. Kenapa? Perasaan yang berunsur air tersebut kini diramalkan mudah tenggelam dalam kejenuhan. Ya, jadi cara berpikir kuat, namun perasaannya gampang sekali jenuh. Ya, kejenuhan ini tentu saja bisa meluluhlantakan hasrat untuk memberdayakan aspek logika hingga semaksimal mungkin. Ya, dampak buruknya tentu saja ada. Ya, sadar ataupun tidak, ya, hasil analisis daripada matematika logika yang sejatinya efektif dan efisien, ya, walaupun itu betul-betul luar biasa, ya, tahu-tahu bisa terkesampingkan dengan begitu saja. Ya, alhasil, menggampangkan masalah bisa menjadi fenomena yang seolah-olah berkewajaran. Orang berasa, itu sih bahasa gampang aja deh.
toh dianggap juga sebagai hal yang wajar, ya. Nah, dampak buruknya bagaimana? Akan makin fatalis kalau kecenderungan semacam itu tidak segera tersadari. Kenapa? Apabila tidak segera tersadari, bukan hanya prinsip yang akan tergadaikan, bukan hanya hasutan yang akan bakal dikeliru tafsirkan pula. Bahkan hasutan-hasutan seringkali dianggap sebagai solusi bagi keberuntungan. Ngaco kan? Lain daripada itu, batasan etika pun, baik dalam bergaul, terutama juga dalam berbisnis, bukan tidak mungkin kelak akan mudah tererosikan pula. Bahkan oleh karenanya pula, hubungan baik dengan para kolega, dengan para mitra yang paling erat sekalipun bisa mengalami hambatan juga. Ya, hambatan, ya sesungguhnya hal itu tidak pantas terjadi toh. Dengan menggarisbawahi semua itu, dengan menyadari kesemuanya itu, ada baiknya kalau etika dan batas-batas kepatutan makin kita indahkan. Bahkan batas kepatutan tersebut seyogianya diterapkan hingga semaksimal mungkin. Jangan sampai mereka semua, siapapun loh, ya, kolega bisnis, mitra bisnis, teamwork kita sendiri, yang sejatinya telah memiliki haluan yang sama, pada akhirnya berbalik arah. Bukan tidak mungkin kelak justru menjadi pembokong bahkan. Ini yang patut juga kita waspadai. Tegasnya nih, jangan sampai dukungan pun oleh karenanya pula akan terminimalkan atau menguap karena hal semacam itu. Ada paham dong? Nah, kalau etika tercampakkan sih, ambisi juga mudah tersesat di persimpangan pula. Sikap kurang tanggap bukan hanya melemahkan etos kerja ataupun mereduksi produktivitas, melainkan akan berakibat buruk pula terhadap ambisi ataupun target yang sudah kita rencanakan. Bukan tidak mungkin kelak akan mengganggu perencanaan kita untuk jangka waktu yang sangat panjang. Nah, dari kesemua apa yang tadi telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa prinsip pebisnis di masa Jigwe ini patut kita waspadai karena bisa mengalami pelemahan, bahkan dapat menimbulkan sikap angin-anginan. Kejenuhan berpotensi mengendala kemampuan berlogika yang sebenarnya berkestabilan, ya. Jadi kita nggak boleh jenuh agar logika kita tidak mengalami erosi sedikit pun. Sikap perilaku menggampangkan masalah merupakan salah satu indikasinya. Jadi apabila satu ketika Anda merasa diri kok segala sesuatu saya gampangkan ya, atau ada orang yang mengatakan Anda kok sekarang gampang menggampangkan masalah. Nah, ini harus menjadi bahan introspeksi bagi Anda, ya. Mudah terhasut, ya, mudah kehilangan etika juga merupakan sebagian dari dampak buruk hal tersebut. Apabila kesemuanya itu betul-betul tidak Anda sadari ataupun terlebih tidak ditanggulangi dengan sesegera mungkin, tentu saja akan menciptakan antipati pada orang dekat Anda terutama, hingga kehilangan dukungan, ya. Bahkan bagi mereka yang sesungguhnya memang sudah sehaluan dengan Anda. Sayang kan? Nah, untuk itu kita patut mencari jalan keluar. Jalan keluar yang paling utama adalah meyakinkan, meneguhkan keyakinan diri kita sendiri agar prinsip tidak mudah tergoyahkan atau digoyahkan oleh siapapun.
Kesalahpahaman nggak boleh terjadi dong, ya. Etika patut dijunjung tinggi. Jadi kalau ada sesuatu yang merasa tidak mengenakan, jangan buru-buru emosional, jangan buru-buru marah-marah, ya. Anda patut introspeksi diri dan menahan diri tentunya. Masifkan keseriusan Anda, jangan bersikap abai walaupun terhadap masalah yang relatif kecil sekalipun, ya. Nah, kalau kesemuanya itu dapat Anda sikapi dengan baik dan benar, kebersamaan, ya, Anda dengan para kolega, mitra, dan juga teamwork Anda tentu saja akan mewujudkan, ya, kecenderungan untuk saling bahu-membahu, ya, yang suka digoyahkan oleh siapapun. Alhasil, sepak terjang pun mudah diarahkan ke tujuan yang telah direncanakan, telah kita rencanakan, ya. Sehingga rezeki keberuntungan kita pun kelak lebih mudah kita tingkatkan pula. Nah, kalau ini semua kita pahami dan kemudian kita sinergikan dengan apa yang akan kita bahas sesuai dengan peramalan Sioada, hasilnya tentu akan jauh lebih baik. Oke? Sio kelinci. Sio kelinci diramalkan ciong. Nah, ciong tersebut memang pada sebagian besar yang bersiok kelinci itu sudah mulai dirasakan pada masa era mau memasuki tahun kelinci, ya, masa transisi. Dan di bahasa Ciague boleh dibilang kalau segala sesuatunya dikendalikan dengan baik masih oke lah, ya. Namun di masa Jigwe tentu saja harus dikendalikan lebih serius. Nah, untuk itu tolong dipahami hal berikut. Hindari keangkuhan. Dalam konteks ini Anda diramalkan akan merasa angkuh, ya. Keangkuhan itu, ya, harus Anda singkirkan. Hindari keangkuhan dan ketergesaan demi kestabilan, ya. Prospek di luar jangkauan kemampuan tak boleh disembarangkan. Jadi, Anda sebaiknya lebih mementingkan kestabilan daripada peningkatan. Kalau kestabilan bisa Anda wujudkan, peningkatan tentu akan bisa terwujudkan dengan sendirinya, walaupun tidak akan terlalu besar, begitu, ya. Nah, kalau ada prospek yang begitu besar, tentu saja Anda patut mempertimbangkannya dan jangan Anda sembarangkan. Walau kecurigaan berkepantasan, pantang diumbar ke permukaan. Pada masa Jigwe ini, ya, kecurigaan yang muncul ke permukaan atau yang terbenam di dalam benak Anda atau perasaan Anda kepada siapapun sebaiknya jangan Anda ungkapkan, ya. Karena dikhawatirkan justru hal itu akan semakin merugikan Anda, ya. Jadi Anda patut bersabar, patut bijaksana dalam menghadapi segala perubahan di masa Jigwe ini. Karena masa Jigwe ini boleh dibilang masa yang termasuk menentukan untuk jangka yang lebih panjang dalam setahun ini. Sukses selalu. Sio naga. Sio naga diramalkan punya peluang yang sangat baik, bahkan diunggulkan sebagai yang bakal memiliki rezeki dalam peringkat teratas. Nah, di bulan Imlek yang kedua ini, peningkatannya memang belum terlalu banyak dibandingkan bulan Imlek yang baru saja berlalu. Nah, agar peningkatannya lebih signifikan, maka hindari kesan temperamental. Nah, dalam konteks ini, Anda dikhawatirkan akan mudah temperamen, mudah marah. Jangankan bersikap,
terkesan aja itu tidak baik, karena itu akan bisa menghambat peningkatan rezeki Anda, ya. Hindari kesan temperamen demi muluskan perencanaan. Nah, dalam konteks ini pun Anda diharapkan untuk punya rencana agar Anda tidak menyimpang, ya. Karena kecenderungannya sudah diramalkan seperti itu. Walau belum terasa mencolok, potensi rezeki kian menggairahkan. Jadi bulan Imlek yang kedua ini boleh dibilang merupakan start awal bagi Anda untuk menjadi batu lompatan untuk era-era bulan Imlek berikutnya, ya. Waspadai peluang dadakan agar tidak terperangkap pengecohan. Kendati begitu, ya, pengecohan bisa terjadi di bulan Imlek ini. Jadi seperti tadi dibilang, ini adalah batu lompatan, jangan menjadi sebuah batu sandungan. Oleh sebab itu, yang bersifat dadakan patut Anda waspadai agar Anda tidak terperangkap oleh pengecohan yang tersembunyi di dalamnya. Sukses selalu. Sio ular. Sio ular di tahun lalu ciong. Di tahun ini ya sudah berlalu dong, ya. Walaupun mungkin degaannya masih dirasakan pada masa Ciague lalu, di masa Jigue ini tentunya kelancaran yang lebih akan berpihak kepada Anda. Nah, oleh sebab itu jangan pernah disia-siakan dong, ya. Hindari pengabaian naluri. Nah, di dalam hal ini, dari kalimat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Anda akan lebih menjunjung tinggi matematika logika Anda, sedangkan naluri bisnis bisa Anda abaikan dengan begitu saja. Ini keliru, ya. Karena naluri bisnis Anda harus dikembangkan di bulan Imlek yang kedua ini. Hindari pengabaian naluri demi minimalkan ketergesaan. Jadi kalau Anda melulu tergantung kepada logika, Anda merasa ini harus dikejar maksimal, Anda akan tergesa-gesa sehingga lupa terhadap pengalaman masa lalu. Ini harus diwaspadai. Asalkan bertolak ukur pada pengalaman, ya. Ingat, ya. Disebutkan lagi, ditekankan hal pengalaman. Asalkan bertolak ukur pada pengalaman, tiada peluang yang bisa lolos dari tangan Anda, ya. Jadi pengalaman harus dijadikan salah satu acuan utama, ya. Terlebih, apabila fungsi telaah dan pengamatan makin ditingkatkan. Jadi banyak prospek yang ditawarkan kepada Anda, tapi Anda harus mengamatinya dengan baik dan menelaah mana yang betul-betul prospektif dan mana yang cuma dilogikakan doang, dilogikakan. Nah, kalau ini bisa Anda camkan benar, maka kesuksesan akan lebih berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio kuda. Anda jangan deg-degan. Ya, sio kuda memang ciong. Tetapi kan, prospek Anda di bulan Ciague lalu masih oke. Kalaupun menurun, pasti nggak banyak dibandingkan masa Cap Jigue di tahun macan yang lalu. Nah, di bulan Imlek yang kedua ini, ya, kestabilan untuk mempertahankan potensi itu terbuka lapang. Jadi jangan skeptis, jangan pesimis, ya. Untuk itu Anda tidak boleh berburuk sangka. Hindari berburuk sangka demi enyahkan kesalahpahaman. Nah, artinya apa? Anda diramalkan akan bersikap keliru, bersikap salah paham
baik itu terhadap kolega, mitra, atau orang staf bawahan Anda sendiri. Nah, kalaupun ada yang Anda khawatirkan, Anda curigai, jangan dahulu berburuk sangka ya. Nah, curiga memang kini beralasan, tapi bisa merugikan kalau kita asal-asal ungkapkan seenak beroknya kita, semau gue. Jangan-jangan nanti orang yang handal lari dari mendukung Anda. Kalau dia lari dari dukungan Anda, apalagi dia adalah tenaga profesional yang expert, tentu saja Anda akan dirugikan ya. Ini harus Anda waspadai benar. Masifkan aksi ketujuan ya, agar rezeki takkan terderak aral gangguan. Jadi bagi Anda yang bersyok kuda, satu hal, Anda merasa kok masih peluangnya bagus banget, saya mau bikin anu, mau bikin anu, mau bikin anu. Nah, jangan sembarangan. Sebaiknya Anda tetapkan tujuan Anda dan masifkan langkah Anda ke tujuan ya, agar rezeki Anda tidak mengalami aral gangguan. Sukses selalu. Sio kambing. Ya, Anda patut gembira dan siap-siap mendengarkan kabar gembira ya, yang lebih gembira daripada kegembiraan sebelumnya. Karena apa? Karena potensi lompatan bisa terjadi pada masa jigwe ini ya. Nah, untuk itu Anda patut menghindari hilang kepedulian. Jadi walaupun potensi Anda besar, kehilangan kepedulian pun diramalkan besar pula. Kalau ini terjadi, peningkatan bisa menjadi penurunan. Harus diwaspadai itu ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Hindari hilang kepedulian demi gemilangkan kesuksesan. Jadi kalau Anda pedulinya terfokus, maka kesuksesan Anda akan jauh meningkat signifikan, gemilang luar biasa. Ya. Nah, teguhkan tekad. Anda tidak boleh kehilangan tekad Anda ya. Teguhkan tekad, kejar peluang. Transparan yang dikejar, yang sembunyi pun harus dikejar juga. Teguhkan tekad, kejar peluang, transparan juga yang tersembunyikan. Wah, luar biasa. Potensi Anda terbuka sangat lapang. Walau daya kurang sepadan, langsung menyerah tentu berkekeliruan. Jadi, prospeknya terlalu besar, kemampuan nggak ada. Gimana nih? Anda jangan buru-buru menyerah, cari dahulu dukungan. Karena potensi memperoleh dukungan di bulan Imlek kedua ini relatif sangat besar. Anda paham? Sukses selalu. Sio monyet. Kata Pak Kang, sio monyet udah enggak ciong. Di bulan Imlek yang baru saja berlalu pada Ciagwe, masih banyak tuh hambatan, gangguannya belum hilang. Iya, tapi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kelancaran kan sudah mulai nampak dong. Dan Anda lihat, pada bulan Imlek yang kedua ini, pada Jigwe ini, potensinya jauh lebih besar. Jadi kalaupun derahan itu belum juga lenyap, ya, Anda tidak boleh menyerah kalah, ya, maju tak gentar. Untuk itu, hindari keraguan. Anda nggak boleh ragu-ragu, ya. Mantapkan keyakinan demi lompatan. Artinya apa? Artinya Anda punya peluang,
prospek Anda, rezeki Anda diramalkan akan melompat dibandingkan bulan Imlek sebelumnya. Fokuskan kepedulian agar tiada pencabangan, kurangi kesuksesan, ya. Jadi Anda harus peduli, harus setia terhadap apa yang sedang Anda kerjakan. Jangan buru-buru melakukan penyimpangan dan pencabangan, ya. Dan kalaupun ada pencabangan, tiada pencabangan yang bisa mengurangi kesuksesan. Nah, untuk itu selalu peduli yang harus difokuskan. Hasil maksimal tentu saja mudah diraih, ya. Anda mudah sekali meraih hasil yang maksimal, signifikan, asalkan keyakinan Anda memang selalu termasifkan. Ingat, jangan pernah ragu untuk melompat, karena lompatan keberuntungan sedang terbuka. Jadi Anda sedang difasilitasi untuk memperoleh kemajuan yang jauh luar biasa dibandingkan bulan Imlek sebelumnya. Sukses selalu. Sio ayam. Wah, bagaimana Pak Kang sio ayam? Siongnya besar sekali ya? Iya. Tapi kan di bulan Imlek yang baru saja berlalu, pada Cagwe, ya, potensi Anda masih cukup mengesankan dong? Masih relatif bagus. Bagaimana bulan Imlek yang kedua ini? Inilah saat dimana Anda patut waspada. Ada beberapa, boleh dibilang, selokan berbahaya, ya, lubang-lubang perangkap yang berbahaya yang patut dihindari. Salah satunya pada Jigwe ini. Kalau Jigwe ini bisa Anda lalui, maka kadar ciong Anda dapat melemah dengan sendirinya. Dengan kata lain, ya, kelancaran akan lebih berpihak kepada Anda. Oleh sebab itu, masa Jigwe ini sebaiknya Anda pedulikan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Hindari manuver berlebihan. Jadi, walaupun Anda merasa ini peluangnya besar sekali, Anda mau bermanuver luar biasa, jangan. Ya, hindari. Siasati. Jangan sampai Anda menspekulasikan sumber daya yang tersedia. Apalagi kalau sumber daya itu merupakan sumber daya pinjaman. Jangan, ya. Hindari manuver berlebihan demi menjaga kemapanan. Defensifkan sepak terjang, ya. Jadi sepak terjang harus defense, bertahan, jangan ofensif, jangan menyerang, agar perubahan situasi tidak akan mengagetkan Anda. Ya, jadi Anda diramalkan akan menghadapi suatu perubahan yang luar biasa besar, yang bisa jadi mengagetkan Anda mendadak gitu ya. Nah, kalau Anda bersikap defense, maka perubahan itu tentu saja dapat Anda antisipasi dengan sebaik mungkin. Keberuntungan takkan sukar diwujudkan apabila disikapi kesabaran. Jadi, Anda sebaiknya tidak bermanuver berlebihan, Anda sebaiknya bertahan, jangan menyerang, dan juga Anda patut bersikap sabar, ya. Kalau Anda bisa bersikap sabar, maka keberuntungan masih takkan sukar Anda wujudkan. Anda paham? Sukses selalu. Sio anjing. Tahun lalu, pada tahun macan air, Anda diramalkan berpeluang terbaik. Dan pada
tahun kelinci air, walaupun peluang Anda, prospek Anda masih sangat meyakinkan, kecenderungan menurun memang diramalkan seperti itu. Namun demikian, pada masa Ciague yang baru saja berlalu, peruntungan Anda justru diramalkan lebih baik meningkat dibandingkan masa bulan terakhir di tahun macan yang lalu. Nah, pada masa Jigue ini, kestabilan bisa dengan mudah Anda upayakan, ya. Bisa dengan mudah Anda kondisikan asalkan Anda selalu menghindari perilaku bermalasan. Artinya, Anda harus waspada. Jangan sampai tanpa Anda sadari, Anda kok merasa jenuh, malas, dan lain sebagainya. Nah, kalau hal itu terjadi, tentu saja Anda patut introspeksi diri dan memotivasinya dengan sesegera mungkin agar semangat Anda berkobar kembali. Hindari perilaku bermalasan demi pemantapan kejaran. Artinya apa? Potensi Anda untuk mengejar peluang yang ada di masa Jigue sangat besar. Jangan disia-siakan. Nyakan suara sumbang, apalagi yang bisa lemahkan kemampuan. Suara sumbang adalah suara seenaknya. Misalnya, kamu bakalan hancur, kamu jangan berbuat itu. Nah, nggak ada orang yang bisa sukses dengan cara seperti itu atau bagaimanapun yang tanpa ada alasan real, tanpa ada logikanya. Jadi suara-suara sumbang yang tidak karuan harus Anda nyakan. Ya, nyakan suara sumbang apalagi yang bisa melemahkan kemampuan Anda. Kepuasan mudah diperoleh dengan kerap turun tangan ke lapangan. Nah, peningkatan potensi, peningkatan rezeki bisa Anda raih apabila Anda tidak segan untuk turun ke lapangan. Oke? Sukses selalu. Shio babi di tahun macan air yang baru saja berlalu, shio babi banyak yang kelimpungan, masalah bertubi-tubi. Apalagi ketika di penghujung tahun, banyak yang terjerembab dan Anda tidak patut ya menyesalkan hal itu. Ya, tetapi apabila Anda pada saat itu betul-betul mentaati pedomannya, maka potensi pada bulan Imlek yang baru saja berlalu, bulan Imlek pertama di tahun kelinci, potensi Anda sudah tampak menjulang. Dan kalaupun tidak, maka di bulan Imlek yang kedua ini, julangannya, lompatannya, signifikasinya akan mampu Anda genggam, akan mampu Anda miliki sebesar apa yang Anda kehendaki. Nah, untuk itu tentu saja Anda harus menghindari sikap gegabah. Hindari sikap gegabah demi melambungkan keberuntungan, ya. Jadi di masa Jigue ini, masa bulan kedua Imlek ini, sikap gegabah merupakan hal yang paling dikhawatirkan mendera Anda yang bersio babi. Oleh karenanya, sikap keras kepala harus Anda singkirkan benar. Aral rintangan patut dihadapi. Ya, jangan Anda seenaknya, ini masalah, jangan deh. Ya, tentu saja ekses daripada tahun lalu jangan-jangan masih menyertai Anda, terutama Anda yang di tahun lalu memiliki jumlah nilai keberuntungan rendah, ya. Eksesnya tentu saja masih bisa dirasakan hingga kini. Nah, agar rintangan itu patut Anda hadapi. Jangan pernah berserah pada keadaan. Jadi Anda nggak boleh menyerah. Hadapi. Sesukar apapun, hadapi dan jangan pernah mundur selangkah pun. Peluang terbuka termasuk yang di luar dugaan
pantang disia-siakan. Jadi peluang Anda terbuka luar biasa, bahkan yang di luar dugaan pun bisa mencuat ya, tanpa Anda ada tanda-tandanya maksudnya ya. Sehingga apapun itu yang reguler ataupun yang dadakan, semuanya harus Anda manfaatkan sehingga kesemuanya itu menjadi rezeki keberuntungan yang signifikan. Sukses selalu. Sio tikus. Wah, Pak Kang, bagaimana? Gejalanya mulai terasa loh. Di bulan Ciagwe, bulan Imlek ke-1 yang baru saja berlalu, dibandingkan akhir tahun macan, peruntungan saya sudah mulai sedikit menurun gitu ya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Tetapi takkan sukar Anda kendalikan apabila masa di bulan Imlek yang kedua ini bisa Anda tanggulangi lebih ketat, lebih baik daripada sebelumnya. Karena bulan Imlek kedua ini merupakan salah satu bulan di mana menentukan era-era selanjutnya. Kegagalan yang fatalis di bulan Imlek kedua ini bisa menjadikan batu sandungan yang berkepanjangan. Tapi kelancaran pada bulan Imlek yang kedua ini bisa juga menjadi batu loncatan bagi keberuntungan di bulan-bulan Imlek selanjutnya. Nah, untuk itu Anda patut menghindari sikap gampangan demi menghindari hambatan. Sikap gampangan, ya, orang mau pinjam duit gampang. Anda mau, oh ada prospek bagus, Anda pinjam duit gampang. Anda gampangkan semua dan investasinya juga Anda gampangkan, ya, segala sesuatunya digampangkan, maka hambatan akan bermunculan. Hindari sikap gampangan demi menghindari hambatan. Amankan sumber daya agar reputasi, nama baik Anda takkan kehilangan kepercayaan. Jadi, kalau Anda kehilangan kepercayaan di bulan Imlek yang kedua ini, wah, dampaknya bisa betul-betul berkepanjangan. Dan sumber daya Anda, sumber daya uang, kemampuan, dan nama baik harus Anda jaga betul. Jangan sampai Anda kehilangan kepercayaan oleh pihak lain, baik oleh kolega, mitra, atau juga bawahan Anda. Kesempatan terbuka lapang asalkan selektivitas makin dikedepankan. Jadi untuk bulan Imlek yang kedua ini, sikap selektif harus lebih Anda masifkan. Jangan sampai Anda gampangkan pula. Kalau Anda bisa selektif, maka hal-hal yang bersifat mengecohkan akan mudah pula Anda singkirkan. Sukses selalu. Sio kerbau. Pada tahun macan lalu, prospek sio kerbau boleh dibilang cukup baik. Kestabilannya menular hingga ke tahun kelinci air 2023 Imlek 2574 ini. Kestabilan tersebut tentu saja tidak sukar dimanfaatkan menjadi suatu peningkatan. Apalagi pada bulan Imlek yang pertama lalu, Anda diramalkan mampu menstabilkan keberuntungan dibandingkan bulan-bulan Imlek sebelumnya di tahun macan yang lalu. Nah, pada bulan Imlek yang kedua, Jigwe, di tahun kelinci air ini, walaupun peningkatan Anda tidak terlalu besar, tetapi cukup membahagiakan, cukup mengesankan. Nah, untuk itu, maka Anda patut menghindari kompromi yang asalan.
ya, demi peneguhan kepastian. Dengan kata lain, di bulan Imlek yang kedua ini, Anda bisa menggampangkan masalah. Perjanjian Anda oke, walaupun di dalamnya penyusunannya tidak Anda seksamai dengan baik dan benar. Kompromi-kompromi yang bersifat asalan atau berlebihan itu patut Anda sanggah. Ini penting agar kepastian di masa datang betul-betul Anda miliki, ya, jangan dilecehkan oleh pihak manapun juga. Ketegasan patut dikedepankan, ya. Untuk itu tentu saja ketegasan harus merupakan modal utama. Ketegasan patut dikedepankan agar kredibilitas takkan dipermainkan, agar kepercayaan Anda betul-betul dapat diteguhkan. Sepak terjang makin berkesuksesan apabila ambisi kerap ditekadkan. Jadi, kalau Anda bisa menekadkan ambisi Anda, maka sepak terjang Anda akan terarah dengan baik menuju kesuksesan yang jauh lebih signifikan dibandingkan sebelumnya. Sukses selalu. Sio macan. Apabila Anda senantiasa berteguh pada pedoman yang diberikan pada tahun macan yang lalu, setidaknya era di penghujung tahun pada cap Jigwe di tahun macan air, Anda sudah berpeluang memperoleh peningkatan rezeki yang tidak sedikit. Dan di bulan Imlek yang baru saja berlalu pada Jagwe, kestabilannya tentu melekat kembali kepada Anda. Nah, begitu juga halnya dengan masa Jigwe ini, di mana kestabilan setidak-tidaknya tidak suka Anda torehkan, ya. Untuk itu, hindari ketergesaan demi signifikansi keberuntungan, ya. Ketergesaan sebaiknya Anda hindari agar segala sesuatunya dapat Anda seksamai, sehingga segala apapun yang terjadi di sekitar Anda dapat Anda pahami dan kendalikan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan keberuntungan Anda sendiri. Tajamkan kecermatan agar selektivitas peluang takkan berkekeliruan, ya. Pada Jigwe ini Anda diramalkan akan seenaknya, tidak cermat, ya, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin. Nah, Anda harus introspeksi apabila itu terasakan walaupun sekecil apapun. Tajamkan kecermatan, maka selektivitas peluang akan dapat Anda wujudkan. Sesibuk apapun, tiada alasan bagi berkurangnya kepedulian penanganan. Jadi, Anda nggak boleh bilang, "Gua lagi sibuk nih, maka itu gua nggak pedulikan." Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena di bulan-bulan Imlek selanjutnya, potensi keberuntungan Anda yang meningkat harus Anda siasati dan Anda persiapkan semenjak dini. Dan bulan Imlek yang kedua merupakan salah satu cikal bakal, ya, yang sangat bermanfaat untuk dijadikan batu loncatan untuk memperoleh hasil yang sangat-sangat memuaskan. Sesibuk apapun, tiada alasan bagi kurangnya kepedulian penanganan. Sukses. Para pemirsa sekaliannya, awalan mengenai dinamika fenomena bisnis di masa Jigwe telah saya sampaikan. Begitu pula
dengan bagaimana ya kondisi Anda, peramalan mengenai sio Anda sudah saya sampaikan pula. Kalau keduanya itu Anda sinergikan dengan baik, inilah modal bagi Anda untuk memperoleh kestabilan bahkan peningkatan. Dan apabila kesemuanya itu pun Anda rujukkan kembali dengan solusi-solusi yang telah dikemukakan pada buku dan kalender Imlek 2574, saya percaya keberuntungan Anda akan jauh lebih baik. Saya berharap kesuksesan Anda kelak makin meningkatkan keberuntungan Anda hingga semaksimal mungkin. Sukses selalu.